Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah Siji Suro, Makam Mangadeg. Cerita misteri kali ini bersumber dari @Gundul Silir. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Siji Suro atau Satu Suro, Makam Mangadeg. Terlalu gelap untuk melihatmu, terlalu sunyi untuk mendengarmu. Cerita ziarah di Makam Mangadeg. Tepat malam Satu Suro beberapa tahun lalu, aku bersama kelima temanku, yaitu Heru, Andri, Nando, Kumar, dan Nisa, mengunjungi Keraton Solo. Kami ingin melihat kegiatan kira pusaka setiap malam Satu Suro oleh Keraton Solo. Setiap malam Satu Suro, Keraton Solo melakukan kirap, seperti memandikan pusaka keraton dan mengarak kebo bule berkeliling kota. Banyak masyarakat tertarik menyaksikan kegiatan yang dilakukan setahun sekali ini. Begitupun kami berenam. Kami turut menyaksikannya datang ke Keraton Solo. Setelah melihat kirap keliling, kami masih ingin melanjutkan malam bersama, sekedar berkeliling kota Solo atau sepedaan di alun-alun kota. Nisa yang paling bersemangat waktu itu. Karena tidak ada tujuan, aku memberi saran berziarah ke makam Pak Harto, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia. Makam Pak Harto berada di daerah Gunung Lawu. Mereka berlima menyetujui saranku. Pukul 1 dini hari, kami berangkat dari kota Solo ke Matesi, yaitu makam Pak Harto. Di tengah perjalanan, kami dikagetkan dengan segerombolan pemuda yang membahayakan semua pengendara kendaraan bermotor. Para pemuda itu mengayunkan sebatang bambu pada pengendara yang lewat. Ada mobil yang berhenti dan memilih untuk putar balik. Saat melewati mereka, terlihat seseorang pemuda tergeletak di jalan. Entah apa sebabnya, kami juga tidak tahu. Karena kami tidak berhenti menanyakannya. Kurang lebih 1 jam perjalanan, sekitar jam 2 dini hari, kami sampai di lokasi makam Pangeran Sambernyowo yang letaknya di bawah makam Pak Harto. Kami istirahat sejenak sebelum naik ke makam, sekedar ngopi dan sebat untuk menghangatkan badan dari udara malam yang dingin itu. Setelah istirahat, kami mulai naik ke makam dengan akses tangga yang tinggi. Jumlah anak tangganya ratusan, dan di setiap anak tangga terdapat beberapa patung kecil di kiri dan kanan tangga. Entah perasaan kita atau bagaimana, seolah mata patung-patung ini seperti memperhatikan kita. Di sepanjang jalan naik, dibuat beberapa pos untuk istirahat para peziarah, supaya bisa istirahat saat lelah naik ataupun turun. Di pos pertama ada sebuah musola kecil. Kami pun berhenti untuk wudhu terlebih dahulu. Di musola itu, kami bertemu beberapa peziarah yang menginap. Saat aku, Heru, dan Andri berada di tempat wudhu, dari jauh, Nisa melihat sesosok pocong yang melayang di atas kita bertiga yang sedang berwudhu. Awalnya hanya nampak seperti kain putih terbang. Lama-lama terlihat jelas bentuk pocong. Nisa ingin berteriak pada kami, namun suaranya tidak bisa keluar. Dia hanya terdiam membisu, menahan rasa takutnya itu. Sebenarnya, Nisa tidak memiliki kepekaan melihat makhluk halus. Tapi karena saat itu, Nisa sedang datang bulan, maka makhluk halus menampakkan diri padanya yang masih bau darah. Di antara kami berenam, aku,
Heru dan Nando lah yang memiliki kepekaan terhadap makhluk halus. Setelah berwudu, kami melanjutkan perjalanan menaiki anak tangga menuju ke makam. Tapi saat itu, Nisa meminta turun dan tidak melanjutkan naik ke atas. Sepertinya dia terlalu takut. Karena tidak tega melihat Nisa yang seorang wanita turun sendirian di tempat ini, maka Andri berinisiatif menemani Nisa. Ternyata Kumar juga ingin ikut turun karena dia juga takut. Nando pun turut ikut karena merasa bajunya kotor akibat mabuk perjalanan. Akhirnya mereka berempat turun kembali. Tinggallah aku dan Heru kembali melanjutkan perjalanan naik ke makam. Aku dan Heru berjalan pelan menaiki tangga ke atas. Entah karena udara malam yang dingin, ditambah pepohonan yang rimbun di kiri dan kanan jalan, nafas kami terasa sesak. Atau mungkin mereka mengerumuni kita, karena pada jam-jam itu makhluk halus akan beredar. Kita berdua tetap melanjutkan perjalanan naik dengan nafas yang agak tersengal, lelah dan sesak. Di tengah perjalanan, kita bertemu 3 orang bapak-bapak yang berjalan turun. Aku mencoba menyapa mereka yang lebih tua, tapi mereka tidak menjawab sapaanku dan hanya melirik kami dengan tatapan aneh. Aku dan Heru hanya berlalu ke atas, melewati bapak-bapak tadi. Akhirnya kami sampai juga di gapura atas. Tiba-tiba tercium bau yang sangat harum, seperti wangi 1000 bunga. Aku dan Heru memasuki gapura itu, yang terdapat pondok kecil untuk istirahat para peziarah. Kita bertemu beberapa peziarah lain yang berasal dari Klaten, yang sedang istirahat di pondok tersebut. Kita pun sedikit berbincang-bincang dengan peziarah itu. Tidak terasa, waktu sudah pukul 3 pagi. Para peziarah menyarankan kami segera ke makam untuk berziarah sebelum waktu subuh. Kita pun mendengarkan saran mereka dan segera berpamitan untuk menuju ke makam yang letaknya itu di atas pondok itu. Saat memulai lagi menaiki anak tangga, kita urungkan sejenak langkah kaki kita karena melihat seorang wanita tua digandeng seorang pemuda akan turun dari makam. Kita pun memberi jalan terlebih dahulu. Wanita tua itu berjalan turun dan tiba-tiba berhenti di depanku dan Heru dan bertanya kepadaku, "Kamu asalnya dari mana, Nak?" "Dari Sragen, Bu." "Sudah berapa kali kesini?" "Sudah yang kedua kali ini, Bu." "Oh gitu. Pada mau ziarah toh? Silahkan naik. Berdoa yang benar ya. Semoga doanya diterima. Pada sehat semua ya dan selamat." "Iya, Bu. Terima kasih." Aku dan Heru melanjutkan naik ke atas makam. Walaupun sebenarnya aku masih bingung, campur kagum terhadap wanita tua tadi. Aku yakin beliau bukan wanita tua biasa. Di balik senyum lembutnya, nampak kewibawaan yang kuat dan warna aura yang terang terpancang dari tubuhnya. Sesampainya di makam, aku berusaha berdoa dengan khusyuk, tapi perasaanku tidak tenang. Memikirkan keempat temanku yang tidak ikut naik ke makam. Benar saja, perasaanku menandakan hal yang kurang baik untuk teman-temanku yang di bawah. Karena Andri ingin naik juga ke makam untuk ziarah, Andri pun membujuk Nisa yang masih ketakutan untuk naik lagi ke atas. Nisa akhirnya mau naik lagi, tapi dalam perjalanan, tiba-tiba Nisa nangis sesenggukan dan memegang Andri kuat-kuat. Andri tidak begitu menyadari bahwa mereka berdua sudah dikerumuni makhluk halus yang begitu banyak. Berbeda dengan Nisa yang sensitif karena sedang datang bulan. Walaupun sebenarnya Andri juga takut, tapi dia terus memberanikan diri demi Nisa, wanita yang dia sukai.
Bulu kuduk Andri meremang, kakinya lemas, dicampur bingung dan khawatir pada Nisa yang masih menangis sambil menutup mata. Andri pun memutuskan mengajak Nisa turun kembali karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk ke atas menuju makam. Mereka turun dengan rasa takut yang amat sangat, tidak berbeda jauh dengan Nando. Nando yang merasakan badannya masih kotor dan sadar tidak seharusnya naik ziarah ke makam. Nando pun memutuskan untuk sekedar jalan-jalan tidak jauh dari area sekitar makam. Nando berjalan-jalan dan menemukan jalan setapak. Karena penasaran, dia mengikuti jalan setapak tadi dan menemukan gerbang putih yang sudah tertutup semak serta tanaman rambat. Nando mengintip dari balik pintu gerbang besi tua itu. Dia melihat sebuah rumah tua beranyaman bambu dan beratap daun belara atau daun kelapa. Karena tidak ada akses untuk masuk, Nando pun berjalan turun lagi ke parkiran, menemui Kumar yang sedang tidur. Kembali ke aku dan Heru. Setelah selesai berdoa, kita segera turun karena sudah ditunggu teman-teman yang lain. Kami merasa saat berjalan turun menyusuri anak tangga itu seperti tiada beban, terasa seperti terbang dan tidak merasakan lelah sedikit pun. Mungkin saja karena arah turun ya. Dan tepat azan sholat subuh, kami berenam sudah berkumpul di parkiran. Saat itu Nisa langsung menceritakan apa yang dilihatnya kepada kami semua. Nisa mengatakan melihat pocong di tempat wujud tadi. Nisa juga memberitahukan makhluk apa saja yang mengerumuni dia dan Andri saat naik kembali waktu itu. Waktu itu Nisa melihat beberapa makhluk halus seperti genderuwo sampai makhluk hitam tinggi besar setinggi pohon kelapa, serta melihat sebuah makam yang besar dan panjang di sisi kiri arah jurang. Nando juga tidak mau kalah. Dia menceritakan rumah anyaman bambu yang ia lihat itu. Karena penasaran dengan perkataan Nando, kami pun mengecek tempat yang dimaksudkannya. Tapi kami tidak menemukan jalan setapaknya, apalagi rumah. Aku juga sempat bertanya pada mereka berempat, apakah melihat ketiga bapak-bapak yang kami sapa sebelumnya turun. Tapi tidak ada yang melihat ketiga bapak itu turun. Padahal Andri dan Nisa sempat naik lagi, walau berhenti setengah jalan. Setelah saling bercerita, kami segera bersiap untuk pulang pada saat pukul 6 pagi. Kami memutuskan tidak jadi ke makam Pak Harto karena petugas penjaga makamnya belum datang, sehingga kami tidak bisa masuk. Kami semua pulang dengan selamat, dengan rasa penasaran, dengan banyak kejadian di makam. Malam hari setelah dari makam, kami berenam bermimpi yang sama. Mimpi kembali lagi ke makam itu, yang seolah ada yang meminta datang lagi ke makam itu. Karena penasaran dengan rumah yang dikatakan Nando, aku sempat mencari tahu. Dikatakan rumah itu adalah rumah juru kunci pertama dari makam tersebut. Tapi anehnya rumah itu ditemukan, begitu pula jalan setapaknya. Dikatakan pula apabila berziarah ke makam tersebut dengan niat yang baik, juga dengan doa yang sungguh-sungguh, maka keinginannya akan terpenuhi. Entah benar atau tidak, tapi kata temanku, keinginan mereka ada yang terpenuhi, meski kami tidak tahu keinginan apa itu. Pernah satu ketika, aku berziarah lagi ke makam itu bersama teman-temanku lagi. Kami bertemu mas-mas yang tujuan ziarahnya adalah mencari pusaka gaib. Tapi anehnya, mas itu sepertinya tidak kunjung dapat. Sampai bertemu temanku yang peka dan banyak bertanya pada temanku itu. Sampai ada seorang bapak yang sudah turun ke bawah, sampai menyempatkan diri naik lagi untuk memberitahu kami saat mas-mas yang kami temui itu tujuannya kurang baik. Kami juga disuruh berhati-hati.
Bapak-bapak yang berpenampilan kejawen yang baik hati, sampai menyempatkan diri naik lagi, padahal tinggi jalannya. Bahkan bapak itu menyapa kami terlebih dahulu yang lebih muda darinya. Semoga kami bisa bertemu bapak itu lagi jika kami kesana lagi. Saya akhiri di sini ya ceritanya. Pesan saya, selalu sopanlah pada siapapun, apalagi pada orang yang lebih tua. Berdoa dan salam sebelum masuk ke suatu tempat, seperti makam. Diusahakan jangan ke makam kalau kamu wanita sedang haid. Makhluk halus suka pada bau darahmu. Jangan terlalu takut pada makhluk halus yang sejatinya lebih lemah daripada manusia. Selalu berzikir dimanapun kamu berada dan teruslah berpikir positif. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studi Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.